video kali ini saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan Leopard. Pemeriksaan Leopard, teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perubahan, yaitu merasakan bayi yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan, pemeriksaan dalam posisi tertentu, atau menambahkan bagian-bagian tersebut dengan cara-cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Christian Leopold dengan tujuan ada 5. Yang pertama, menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan. Yang kedua, menentukan letak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin. Yang ketiga, menentukan letak janin di dalam rahim. Yang keempat, menentukan bagian terendah janin dan menilai apakah sudah masuk dalam punggung. Yang terakhir, mengetahui lebih awal adanya kelahiran serta rujukan tempat waktu. Kita masuk dalam persiapan. Yang pertama, persiapan pasien. Jelaskan prosedur pemeriksaan ini kepada ibu hamil. Jelaskan tujuan atau hasil yang diharapkan dari pemeriksaan ini. Jelaskan pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan rasa khawatir atau tidak enak, tetapi tidak akan membahayakan bayi yang ada di dalam kandungan. Bila ibu mengerti apa yang disampaikan, mintalah persetujuan desain tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, persiapan alat. Yang pertama, tempat tidur, selimut atau kain bentuk, pita centimeter, alat tulis status ibu hamil dan buku KIA, buku register atau korat ibu, sarana cuci tangan. Yang terakhir, lingkungan ruangan yang nyaman, pengalaman yang cukup, tutup sekerat atau kain layar atau pintu. Kita masuk dalam pelaksanaan. 1. Menyapa ibu, mempersiapkan ibu duduk, beritahukan ibu tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, posisi tangan 7 langkah, mengatur posisi ibu berbaring dan menepuk lutut, niatkan pakaian ibu sampai seluruh bagian perut ibu terlihat jelas. 6. Menutup paha dan kaki ibu dengan selimut, melaksanakan palpasi Leopard. 1. Menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Yang pertama, pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka ibu. Kaki ibu ditekuk, rahim di bawah. Di tengah, tentukan TFU dengan menggunakan jari. Tentukan TFU dengan menggunakan pita CM. Letakkan pita CM secara berbalik dari fundus uteri sebagai ke tepi atas simisi. Ditandai batasnya lalu baca hasilnya, kemudian implementasikan. Gerakan jari kedua tangan berada di fundus uteri yang berada bagian teratas janin. Tentukan bagian janin yang akan dalam fundus uteri. Yang terakhir, catatan hasil apabila kepala janin teraba di bagian fundus. Yang kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus. Apabila posisi janin melintang pada rahim. Melakukan palpasi Leopard 2. Kedua tangan pindah ke lepas kiri kanan perut ibu. Rubah sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut dan perlahan dan raba bagian janin yang berada di sisi tersebut. Lakukan ke sisi yang lain dengan cara yang sama. Tentukan letak punggung janin. Dan yang terakhir, catatan hasil. Bagian punggung akan teraba kanan yang keras. Yang kedua, bagian kecil tangan dan kaki akan terlalu kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Termasuk dalam melakukan palpasi Leopard 3,
Dan yang terakhir, catatan hasil. Bagian keras bulat dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak yang kurang simetris adalah bengkok. Bagian kedua, apabila bagian terbawah sudah masuk ke PAP, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa seperti ada bagian janin yang berada di bawah. Perkirakan apakah ada disproporsi kepala janin dengan panggul. Tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut telah masuk pintu atas panggul. Dan terakhir, catatan hasil. Apabila kedua jari tangan pada saat bertemu konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul, sedangkan apabila kedua tangan pemeriksaan membentuk jarak atau tidak bertemu divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul, yaitu PAP. Penurunan kepala dinilai dengan 5/5 dapat diraba dengan 5 jari di atas simfisis dan mudah digerakkan. Dan seterusnya, bagian kecil kepala dapat teraba dari dasar umum kepala, tidak merata dari luar dan sulit digenggam. Yang ke-11, mempersiapkan ibu untuk bangun dan duduk. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu. 13, membereskan alat-alat, dan 14, mencucikan tangan